Kesetiaan seorang istri dan kecerobohan suami. Rupanya karena kesal dan baru saja bertengkar, seorang suami menghadik istrinya sambil keluar dari rumahnya. "Kamu tidak boleh keluar kamar sebelum aku pulang." Lalu laki-laki itu pun berangkat meninggalkan istrinya untuk melakukan perjalanan ke luar daerah. Adapun istrinya karena menaati perintah sang suami, selama bepergian laki-laki itu tidak berani keluar dari rumahnya. Semua keperluan sehari-hari dibelinya dari dalam rumah. Untuk ke pasar saja, ia terhalang oleh perintah suaminya sebelum berangkat itu. Sudah 2 hari, laki-laki itu belum pulang. Istri yang patuh itu hanya bisa menunggu-nunggu dari balik pintu. Tiba-tiba ketika hari hampir sore dan perempuan tersebut sedang termanggu-manggu mengharapkan kedatangan suaminya, muncullah bayangan laki-laki dari jauh. Ia berjalan cepat-cepat serta tergopoh-gopoh. Laki-laki itu menuju ke tempat perempuan tadi, dan ternyata adalah familinya yang tinggal di kampung kelahirannya. Karena bukan muhrim, meskipun laki-laki itu masih termasuk keluarganya, perempuan tersebut tidak berani membuka pintu. Pantang bagi seorang istri yang taat menerima tamu pria sendirian ketika suaminya tidak ada di rumah. "Saya lihat engkau tergesa-gesa sekali. Ada kabar apa dari rumah?" Begitu tanya perempuan tadi setelah menjawab salam laki-laki yang baru datang itu. "Bapakmu sakit payah," kata laki-laki tersebut. "Engkau diharapkan segera datang karena ada pesan Bapak yang akan disampaikan kepadamu." Innalillahi. Perempuan itu kaget. Dia bingung. Bapaknya sakit payah. Orang tua satu-satunya setelah ibunya meninggal beberapa waktu lewat. Dan orang tua ini agaknya ingin bertemu dengannya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun, ia terikat oleh larangan suaminya agar jangan keluar rumah. Manakah yang harus diberatkan? Perintah suamikah atau harapan bapaknya? Karena ia tidak bisa memutuskan dengan ceroboh, ia minta tolong kepada utusan bapaknya itu. "Coba kau tanyakan kepada Rasulullah. Bapak sakit payah, sedangkan suamiku sebelum berangkat berpesan agar saya jangan keluar rumah. Apa perkataan Rasulullah? Itulah yang akan saya kerjakan." Lalu pergilah utusan tadi kepada Rasulullah. Setelah diceritakan masalah itu, Nabi berkata, "Sampaikan kepada fulana agar dia taati perintah suami." Kembalilah si utusan kepada perempuan itu menyampaikan amanat Nabi. Maka pulanglah si utusan ke kampungnya dengan tangan hampa. Malam itu, fulana tidur dengan gelisah. Terbayang wajah bapaknya yang kurus dan ceking. Terngiang perintah suaminya yang harus ditaati. Tak kalah pagi-pagi ia terbangun, dengan harap-harap cemas ia menanti kedatangan suaminya agar pagi-pagi itu dia bisa berangkat ke kampung sesudah mendapat izin. Ternyata sia-sia harapannya. Bahkan yang tampak muncul adalah laki-laki yang kemarin. Makin pucat muka fulana. Jangan-jangan betul apa yang dikhawatirkan terjadi. Bapakmu meninggal dunia dengan tenang tadi malam. Demikianlah berita yang didengarnya dari utusan itu. Menetes air mata fulana sambil mulutnya menggumam, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Dan kalau kau ingin berjumpa, sekaranglah waktunya," sambung utusan itu. "Tapi suamiku belum pulang," jawab fulana dengan sedih. "Coba, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana pendapat beliau." Maka pergilah laki-laki itu kepada Rasulullah. Fulana bertanya buru-buru, "Bagaimana?" "Beliau berpesan agar engkau taat kepada perintah suami," jawab utusan tersebut. Sekali lagi, ia pulang ke kampung dengan sia-sia. Sehabis zuhur, pada waktu Fulana tengah berdiri di balik pintu mengharap kepulangan suaminya, utusan tersebut datang kembali. Dari luar dia berkata, "Bapakmu akan segera dimakamkan. Apakah kau tidak ingin melihat mukanya buat terakhir kali?" Fulana hanya meneteskan air mata sambil menggeleng. "Pulanglah engkau. Kuburlah jenazah bapak baik-baik. Aku tidak bisa hadir karena suamiku belum pulang." Hingga pagi esoknya pun suami Fulana belum pulang juga.
Baru setelah menjelang sore tampak bayangan tubuh yang dinanti-nanti itu dari kejauhan. Fulana segera bersiap-siap. Badan serta rambutnya dirapikan dan masaknya buru-buru dipanaskan kembali. Begitu suaminya masuk, Fulana menyambut dengan tertawa. Dibiarkan si suami membersihkan badan, istirahat, dan makan malam. Sesudah itu barulah Fulana berkata, "Bang, bapak saya kemarin meninggal dunia." Laki-laki itu tampak terkejut sekali. "Innalillahi. Kau sudah melayat?" Fulana menggeleng. "Tidak, Bang. Karena engkau berpesan sebelum pergi agar saya tidak keluar rumah sebelum kau datang," jawab istri yang taat itu dengan sabar. "Astagfirullah," seru si suami menyesal. Dia merasa bersalah telah menghamburkan larangan dengan gegabah karena menuruti ajakan hawa nafsu. Pada kesempatan lain dia menghadap Rasulullah menyampaikan penyesalan itu. Nabi berkata, "Kali ini engkau tidak berdosa karena tidak sengaja dan sudah menyesal. Itu adalah pelajaran bagimu, agar dalam keadaan marah sekalipun jangan kau patuhi dorongan hawa nafsu. Sedangkan istrimu, dia betul-betul calon penghuni surga karena taat kepada suami." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.